Oke, bentar ya, ada coy, selamat malam. Ini jumpa lagi. Kita sudah di hari ke-20 membaca Alkitab. Jamnya kita di kitab Ulangan, pesan Musa, hukum Taurat yang diucapkan Musa kepada umat Israel. Silakan teman-teman baca, tapi pertanyaan saya begini, mengapa kita itu lebih suka ngambil yang enak-enaknya saja dari Taurat Musa ini? Contoh ya, contoh tentang membayar perpuluhan buat para hamba-hamba Tuhan, pendeta atau siapapun itu yang sering menekankan tentang perpuluhan. Benar, Musa menyebutkan tentang perpuluhan, tapi kan Musa juga menyebutkan untuk siapa saja. Perpuluhan itu tidak hanya untuk imam ya. Ini tegas disebutkan di Ulangan 27 ayat 12. Kubacakan ya. Apabila pada tahun ketiga tahun persepuluhan engkau sudah selesai mengambil 1/10 dari segala hasil tanahmu, haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi dan pendatang, anak yatim dan janda, supaya mereka dapat makan di kotamu dan menjadi kenyang. Jadi perpuluhan itu nggak cuma untuk imam ya, orang pendatang, anak yatim, janda, itulah. Ya, kita ingat aja itu. Lalu ada pesan juga tentang upah buruh. Janganlah engkau memeras buruh upahan yang sengsara dan miskin, baik ia saudaramu maupun pendatang di negerimu, di kotamu. Ulangan 24 ayat 14. Ada banyak di Taurat Musa ini. Kita itu suka yang ngambil yang enak-enaknya aja. Itu pertanyaan gue, kenapa kita suka ambil sementara yang pahitnya itu nggak kita bilangkan. Contoh yang pahit itu ya, yang mungkin nggak enak, tapi itu jarang disampaikan ya, hanya yang enaknya saja disampaikan. Atau ini contoh ya, janganlah engkau memandang dengan belas kasihan, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ini pahit, tapi nggak pernah dikotbahkan. Kenapa ini ada? Tapi soal persepuluhan rajin-rajin. Nah, memang kalau duit itu agak unik ya. Nah, lalu hukuman mati pada penyembah berhala, hukuman mati pada orang yang selingkuh. Itu semua disebutkan ya. Lalu ada nubuatan, ini ada nubuatan tentang mungkin tentang nabi-nabi berikutnya dan juga tentang Kristus. Itu di Ulangan 18 ayatnya yang ke-18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Lalu mengujinya bagaimana nabi itu palsu atau tidak. Di ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak terwujud, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Nabi itu telah menyampaikan dengan lancang, jangan gentar kepadanya. Lalu ada juga hukuman mati tentang penyembahan berhala. Banyak yang nggak enak di kitab Ulangan ini, tapi itu nggak jarang ya, yang enak-enaknya aja. Lalu bagaimana tentang hakim? Dia harus benar, tentang menimbang harus benar. Banyak yang memang tentang misalnya gini, satu lagi juga nggak pernah ya, banyak para menafsirkan ulang, tapi jarang direspon juga tentang soal LGBT. Di sini ada juga tentang LGBT. Ya. Kalau kamu pecinta perjanjian lama dengan kitab Ulangan dan larangan-larangannya tentang perpuluhan, ya diingat juga semua apa yang diwajibkan di situ. Ya.
Ini itu tugas itu ya. Berbagai seorang perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki tidak boleh menggunakan baju perempuan, sebab setiap orang melakukan hal itu menjijikkan bagi Tuhan Allahmu. Nah, lalu ada tentang mencintai alam. Apabila engkau menemukan sarang burung di jalan, di salah satu pohon, atau di tanah dengan anak-anak burung yang bertelur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak telur itu, maka engkau tidak boleh mengambil induk itu bersama dengan anaknya. Nah, itu mantap ya. Itulah dia. Ya, teman-teman ya. Saya cuma mau bertanya, kenapa sih kita ini jadi Kristen itu juga hanya suka ngambil yang enak-enaknya saja. Apalagi buat yang menekankan tentang kekudusan di hadapan Allah, tentang bagaimana cara berpakaian, tentang ini itu segala macam peraturan-peraturan sama seperti yang diucapkan dalam Musa. Lalu kenapa kita ambilnya yang enak-enak saja? Monggo yang mau membantu jawab, silakan. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.